Om Swastiastu. Baik, di sini saya dengan anak didik saya akan membawakan materi IPAS kelas 3 SD dengan bab 8 dengan tema Bentang Alam Indonesia. Sebelum ke materi, izinkan saya dan anak didik saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Intan Aprilia, presensi 44, NIM 2311031217. Sedangkan anak didik saya, Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Fitria Dewi. Saya kelas 3A dan umur saya 9 tahun. Nama sekolah saya adalah SD 1 Cikapati. baik. Setelah memperkenalkan diri, di sini saya akan memulai ke materi, yaitu tentang bentang alam Indonesia. Topik yang pertama yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Nah, tahu nggak apa itu bentang alam? Bentang alam adalah hamparan alam dalam aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ya, betul sekali. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, ada beberapa jenis bentang alam. Bisa sebutin nggak jenis-jenis bentang alam yang ada di wilayah kita? Gunung, sawah, dan pantai. Ya, betul sekali. Ada gunung, sawah, lalu hutan, sungai, dan pantai. Nah, bentang alam sendiri terdiri dari wilayah, daratan, dan perairan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai dua wilayah, dataran. Nah, tahu nggak dataran itu ada berapa? Ada 2 jenis. Ya, betul sekali. Dataran apa saja? Dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, betul sekali. Ada 2 dataran di wilayah kita, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Di sini Ibu akan membahas yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya seperti gunung. Nah, biasanya bersuhu dingin dan sejuk. Lalu dataran rendah yaitu memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya seperti pantai. Umumnya berhawa panas dan manusia mudah merasa gerah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di tempat tinggal kita ini termasuk dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran rendah. Ya, betul sekali. Nah, dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia, misalnya untuk bertani dan bertempat tinggal. Sedangkan dataran tinggi yaitu selalu menarik perhatian karena udaranya sejuk dan hasil pertaniannya yang khas. Dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya seperti di daerah Kintamani, yang dimana dataran itu biasanya memiliki tanah yang subur sehingga padat penduduknya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kita 2 soal, bisa ditulis di buku ya. Soal yang pertama bisa ditulis di sini. Yang pertama, 1. Ya. Yang pertama, bandingkan ketinggian di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Nomor 2, apa? Buat soalnya dulu, nanti jawabannya dulu. Apa pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah?
bisa dijawab langsung ya di bawahnya. Di sini. Cuma satu jawabannya. Udah? Sudah. Baik, kalau sudah gak bisa baca jawabannya ya. Bandingkan ketinggian di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Betul sekali. Lalu yang nomor 2, Apa pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah? Dataran tinggi pekerjaannya adalah ladang, pariwisata, dan perkebunan. Kalau dataran rendah adalah pedagang, nelayan, dan petani. ya betul sekali. Yang soal nomor 1 sudah sangat benar, yaitu dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah memiliki 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pekerjaan khas masyarakat di dataran tinggi dan dataran rendah, seperti yang dataran tinggi seperti yang dia bilang itu pariwisata, lalu apa itu lagi? Dataran tinggi pekerjaan ladang, dataran tinggi ladang, pariwisata, dan perkebunan seperti perkebunan teh, lalu cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Itu tambahannya. Kalau di dataran rendah, contohnya itu pedagang, nelayan, dan petani. Sudah betul sekali. Lalu sekarang kalau sudah memahami topik yang A, kita lanjut ke topik yang B. Adaptasi kita di daerah dengan bentang alam berbeda. Nah, setiap makhluk hidup yang berada di permukaan bumi akan selalu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kayak tahu nggak apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri kita terhadap makhluk hidup
hidup terhadap suatu keadaan. Betul sekali. Ibu benerin lagi dikit ya. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Nah, tentunya hal ini menjadi salah satu strategi bagi setiap makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup. Nah, seperti yang berada di dataran rendah, yang terbiasa tinggal di tempat yang panas. Nah, pasti perlu penyesuaian jika berada di tempat yang dingin. Nah, orang yang tinggal di pesisir pasti terbiasa dengan makanan laut dan udara yang lembab. Namun, saat berada di pegunungan, ia perlu beradaptasi dengan makanan dan kondisi udara di sana. Nah, adaptasi manusia. Seperti yang Ibu katakan tadi dan kita katakan tadi, adaptasi itu adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka berada dan tinggal. Nah, adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup karena bumi memiliki macam-macam kondisi lingkungan, misalnya di Gunung Batur, yang di Kintamani. Di sana suhunya sangat dingin, serta di sana pasti mudah mendapatkan air. Nah, kondisi tersebut berlainan dengan kondisi kita di sini, yang dimana dataran rendah, yang suhunya sangat panas. Nah, di sini suhunya sangat panas, lalu gersang, dan air itu sangat dingin. Lalu, manusia memiliki akal dan pikiran sebagai alat untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. Akal dan pikiran manusia ini digunakan untuk mencari cara sehingga manusia dapat melakukan perubahan pada lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada saat berada di dataran tinggi seperti di Kintamani, maka G harus menggunakan jaket yang tebal untuk melindungi tubuh G agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan kondisi alam agar tidak terjadinya hipotermia. Nah, lalu rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Untuk penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Ini adalah upaya manusia beradaptasi dengan keadaan alamnya. Nah, Ibu sekarang mau bertanya kepada G. Jika yang dimana G berada di dataran rendah yang suhunya sangat panas, G sudah terbiasa dengan suhu panas. Lalu tiba-tiba G tinggal di dataran tinggi, apa yang perlu G persiapkan? Jaket tebal. Ya, betul sekali, jaket tebal, yang dimana untuk melindungi tubuh agar tidak terasa dingin. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat dingin seperti di Kintamani itu memiliki pilihan makanan yang sangat khas, Ge. Nah, contoh makanan yang khas untuk tempat seandainya Ge merasa dingin, apa yang Ge makan? Mie. Mie yang panas itu ya, seperti itu teh hangat kayak gitu untuk menghangatkan tubuh. Sementara di dataran rendah kuliner khas biasanya berkarakter juga yang mungkin bisa menyegarkan. Contohnya seperti kayak kalau seandainya kayak sedang kepanasan, yang dimana seperti tempat tinggal kita ini kan panas ya. Nah, kira-kira apa yang makanan yang bisa menghilangkan haus itu? Es krim. Ya, es krim. Lalu selanjutnya jika Gek sudah apakah Gek sudah memahami tentang yang Ibu bahas di topik B itu? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke topik C, pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Nah, Gek pernah nggak melihat rumah di dataran rendah dan dataran tinggi itu berbeda? Pernah. Nah, di dataran rendah dan dataran tinggi itu memiliki ciri khas rumah yang berbeda. Nah, contohnya seperti rumah adat Mbaru Niang di wilayah Papua Flores. Atapnya berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari daun lontar. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Mirip seperti rumah adat Honai di Papua. Dinding rumah ini juga memiliki jendela. Fungsinya sama agar membuat
dalam rumah tetap hangat. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah rumah Honai di Papua. Ya, dia sangat tertutup, yang dimana tujuannya untuk yang tinggal di dalam rumah ini untuk selalu merasa hangat karena dia berada di dataran tinggi, yang dimana suhunya sangat dingin. Beda halnya rumah-rumah yang di dataran rendah, yang dimana rumahnya sangat terbuka karena kan di dataran rendah itu sangat panas. Biasanya kadang-kadang juga di dataran rendah rumah-rumahnya memiliki seperti AC itu sebagai penyegar badan. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari pembahasan topik A sampai topik C. Apakah ada yang belum bisa? Tidak ada. Kalau sudah, sudah mengerti, Ibu tutup sampai sini materi kita ya. Kita akan lanjutkan ke karya wisata. Oke? Sekarang kita melakukan karya wisata di pantai. Jadi pantai ini salah satu bentang alam di dataran rendah. Nah, di sini kita merasakan tidak cuacanya panas. Jadi dataran rendah itu adalah mempunyai cuaca yang panas, tidak seperti dataran tinggi yang dimana di sana memiliki cuaca yang sejuk dan dingin. Nah, seperti kita lihat di sini di pantai banyak yang masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan berdasar. Nah, di sini banyak juga orang yang menggunakan pakaian yang tipis karena di sini cuacanya sangat panas. Tidak seperti di dataran tinggi yang kebanyakan menggunakan pakaian yang tebal untuk mengenakan tubuhnya. Jadi sekian sedikit saja yang bisa disampaikan kepada kita apabila kita mengerti. Baik. Baik, sekian itu saja yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Bye-bye.